Oke, kembali lagi di coding pemula. Kita lanjutkan lagi ya untuk project yang kemarin. Masih dalam project yang sama, yaitu project membuat aplikasi kasir atau aplikasi manajemen barang. Kita sebelumnya sudah sampai pada form kasir ya, atau FR keluar ini. Kemarin sudah saya tutorialkan. Bagi yang belum nonton, silahkan dilihat di video sebelum ini, oke ya, atau dilihat di playlist yang sudah saya buat. Oke ya, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe gratis, tidak bayar. Oke ya, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah memberikan kode pada txt, kode textchain, dan kita sudah memberikan atau membuatkan sebuah kode memasukkan data di data GreenView ini berdasarkan hasil inputan kode yang ada di sini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang akan mencoba mengkodingkan kode pemrograman yang akan kita taruh di event ketika data GreenView ini teredit. Nah, kita coba jalankan. Nah, user 123 masuk, kita buka transaksi barang keluar 123, barangnya telo, otomatis masuk ke dalam data GreenView. Ketika kita masukkan kode yang sama, yaitu barang telo, otomatis barang itu tidak dibuatkan sebuah baris yang baru, tetapi hanya menambah di bagian quantity saja. Kita tambahkan lagi telo, bertambah. Ini pun totalnya juga bertambah menyesuaikan dengan quantity ini. Tapi kalau kita masukkan jenis barang yang baru, misalkan gedang, ini akan membuat sebuah baris yang baru atau daftar belanja yang baru dengan jumlah 1. Ketika kita masukkan lagi 2 seperti ini. Nah, selain hal itu, user bisa memasukkan secara manual khusus untuk kolom GTY ini atau quantity barang ini, bisa diketikkan secara manual seperti ini. Soalnya kemarin emang kita desain yang hanya teredit atau yang hanya bisa teredit cuma wilayah GTY saja. Kalau harga tidak bisa teredit, total tidak bisa teredit. Nah, masalahnya ini kalau kita mengeditkan di sini, totalnya ini tidak menyesuaikan dari jumlah barangnya seperti ini. Maka kita perlu memberikan kode pemrograman di wilayah data GreenView ini, yaitu pada event edit kalau nggak salah. Oke, kita coba langsung saja programkan. Kembali ke menu, close, ini ditutup saja biar tidak mengganggu. Terus kita pilih data GreenView ini, pergi ke jendela properties, pilih bagian event, cari event and edit. Mana ini? Ya, and edit. And edit atau apa ya? DG tampil. Ini enggak ada. Bentar ya, kita petani satu persatu. Deh, bentar. Oh, ini loh, sell and edit. Oke ya, kita buat event sell and edit. Kita double klik. Oke ya, terus kita perlu membuat semacam filter if
indeks, kolom indeks. Ini kolom indeks untuk GTY kolom berapa ya? Ini 0. Perlu diperhatikan bahwa indeks kolom itu dimulai dari 0 ya. Ini kolom indeks ke 0 untuk kode, 1 untuk barang, 2 untuk satuan, 3 untuk harga, 4 untuk GTY. Berarti kolom indeksnya kita, jika kolom indeksnya sama dengan 4 atau yang teredit di kolom 4, maka terus kita bisa memberikan suatu variabel atau membuat sebuah variabel yang mendefinisikan nilai baru dari kolom indeks keempat ini atau kolom GTY ini, nilai dari baris GTY ini yang baru itu. Dim apa ya? Dim GTY as in string saja wes, jangan integer. Nanti ada kemungkinan user tuh tidak sengaja memasukkan sebuah string. GTY sama dengan DG tampil item pada wilayah kolom indeksnya kita langsung tuliskan saja GTY, terus pada kolom yang terselect atau index, row index value. Terus if jika is numerik, jika yang diinputkan itu adalah numerik atau bilangan atau number, then maka kita lakukan proses pengalian, yaitu pengalian pada kolom harga dikalikan dengan kolom GTY untuk menghasilkan nilai total ini. Kita pergi, berarti DG tampil item total pada kolom total, dan pada baris yang terselect atau indeksnya nilainya value kita sama dengankan dengan hasil pengalian GTY dikali dengan DG tampil item untuk kolom harga pada baris yang terselect atau indeks barisnya value. Oke, seperti ini. GTY kan variabel yang berisi nilai dari DG tampil pada kolom GTY. Oke, kita coba jalankan. Aduh, ini kipas laptopnya mungkin ikut terekam ya, agak berisik. Ini bukan berarti soundnya banyak noise-nya ya. Ini kalau ada suara ngeses itu adalah suara kipas laptop. Barang keluar 123. Misalnya kita edit manual, kita jadikan 1. Des ya, akan menyesuaikan. Jadikan 10. Des 12.000 karena total ini nilainya adalah pengalian ini dikali dengan ini. Misalkan 100 berubah, 1 berubah. Tapi kalau misalkan user tidak sengaja mengisikan sebuah teks seperti ini, kalau terenter otomatis teksnya kan tidak ada proses pengalian ya. Soalnya tadi sudah kita beli filter, jika ini adalah numerik maka dilakukan proses pengalian kolom ini dan kolom ini. Tapi sebaiknya kalau di kolom ini user tidak sengaja memasukkan sebuah nilai yang bukan numerik, maka dikembalikan nilai awal. Nilai awal tadi kan 1, misalkan seperti ini, nilai awal adalah 1. Terus tidak sengaja user mengetikkan sebuah
nilai yang bukan angka seperti ini. Ini kan tidak bisa atau tidak teroperasi atau tidak bisa dikalikan ini dengan ini. Jadi nanti kita programkan GTY ini otomatis kembali ke nilai awal, yaitu 1 tadi. Oke, berarti kita kembali ke menu, kita programkan seperti itu rencananya. Berarti kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung nilai awal dari kolom GTY ini. Bagi kita harus membuat sebuah event untuk menampung nilai itu, yaitu di event kita pilih dulu data green view nya, kita pilih event di data green view, kita buat cell before edit beginning edit. Ini before tidak ada ya, beginning cell beginning edit, kita buat event dg tampil cell beginning edit. Tapi terlebih dahulu kita buat dulu sebuah variabel di wilayah form keluar ini atau form kasir ini, yang gunanya nanti untuk menampung nilai sebelum data green view pada kolom GTY itu diedit. Nilai misalkan GTY lama as integer seperti ini. Terus ini kita bisa buatkan sebuah fungsi if a kolom index, jika kolom indeksnya adalah 4 atau yang teredit itu pada kolom GTY, dan maka terus GTY sama dengan dg tampil item pada kolom GTY, terus pada baris row index value seperti ini. Terus di sini di bagian event dg tampil cell and edit ini kita tambahkan bahasa else. Bahasa else ini dikerjakan jika GTY ini bukan berupa angka, maka kita tuliskan di sini bahwa GTY bukan GTY ya, dg tampil ini value nya kita kembalikan ke nilai awal. Dg tampil GTY pada kolom GTY nilainya kita kembalikan nilai awal, atau kita sama dengan variabel GTY lama. Oke, kita coba jalankan. Moga-moga berhasil dan tidak ada error. Masuk transaksi barang keluar 123 123 123. Kita masukkan selain angka. Waduh, ternyata gagal. Kita cek gagalnya di mana. Oke. Sistem enable cache objek tipe DOP. Oke, kita coba cekkan kodenya. Oh iya, nyapo GTY gini. GTY lama. Oke, kita coba jalankan lagi. User 123. Transaksi barang keluar 123 kita ubah, misalkan selain angka akan berubah ke 3 lagi. Kita ubah selain angka balik teluneh, terus kita 0 balik ke 3 lagi. Kalau kita masukkan angka, otomatis dilakukan operasi pengalian ini dikali dengan ini. Oke, seperti itu. Kembali ke menu. Oke, tapi sebaiknya kita tambahkan sebuah kotak konfirmasi ya di bagian sini, bagian wilayah event dg tampil cell and edit ini. Kita tambahkan sebuah kotak informasi yang menunjukkan bahwa nilai tidak valid seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi.
user 123 masuk, transaksi barang keluar 123 123 123. Oke, kita masukkan selain angka. Oke, akan dimunculkan sebuah kotak pesan yang bertuliskan nilai tidak valid. Kita klik OK, maka kembali ke nilai sebelumnya seperti itu. Oke, tambah lagi 123, otomatis seperti ini. Sudah berapa menit ini tutorialnya? Oke, 15 menit. Oke, masih terus enggak ini ya? 124. Oke, seperti itu. Ini bisa user bisa memasukkan secara manual untuk jumlah barang dengan kode yang sama atau barang yang sama, ataupun bisa memasukkan berulang kali di text box kode ini. Oke, seperti ini. Oke ya, untuk selanjutnya atau tutorial selanjutnya kita akan membahas pencarian stok barang. Misalkan di sini saya ketikkan 100 lah, ini nanti kita berikan filter atau kita berikan suatu program untuk mengecek stok barang. Apakah user ketika membeli barang Telo ini stoknya mencukupi atau enggak? Nanti kita cek stoknya itu hasil dari inputan transaksi barang masuk ini. Nah, Telo ini jumlahnya ada berapa ini? Nah, kalau misalkan stoknya tidak memenuhi, otomatis di sini akan dimunculkan keterangan bahwa stoknya itu tinggal sekian. Kalau Anda beli sekian, maka stoknya kurang. Nah, nanti akan kita desainkan seperti itu. Tapi itu akan kita bahas di tutorial selanjutnya ya. Soalnya nanti kalau kita lanjutkan di sini terlalu panjang. Oke ya, untuk tutorial ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton.